telah menempa kesabaran dan menguatkan akhlak kita. Di hari yang fitri ini, setiap hati selalu terjalin dan niat senantiasa terjaga serta langkah mendapat ridho ilahi. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda di puasa hari ini? Semoga kita terus bisa konsisten dan juga istiqamah dalam menjalankan ibadah kita selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan Tribuners, pada sesi kali ini kita akan selalu membahas tema-tema yang menarik, dan hari ini kita membahas terkait zakat fitrah, solusi spiritual dan sosial di bulan suci Ramadan ini. Dan untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang akan menemani kita berbincang pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya Pak? Alhamdulillah tetap istiqomah dalam kebaikan. Baik, Alhamdulillah. Nah, di bulan puasa ini selain juga kita wajib untuk menahan hawa nafsu, lapar dan juga haus begitu ya, kita juga ternyata punya satu kewajiban yakni zakat fitrah. Nah, kenapa kemudian zakat fitrah ini sebagai kewajiban tahunan di akhir bulan suci Ramadan itu secara spiritual zakat fitrah juga disebut sebagai penyempurna puasa kita. Mungkin boleh dijelaskan kepada Tribuners, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Di bulan suci Ramadan tentunya satu ibadah ke ibadah yang lain adalah penyempurna. Nah, sehingga dalam syariat ya kita kenal bahwa ada ibadah wajib, ya ada juga ibadah sunnah. Sehingga rukun Islam itu ada turunannya. Syahadat itu wajib, salawat itu sunnah. Puasa Ramadan itu wajib, puasa Syawal itu sunnah. Zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Haji itu wajib, umrah itu sunnah. Nah, ibadah wajib ini tentunya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Sedangkan ibadah sunnah yaitu untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Nah, di bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar mengeluarkan zakat, baik itu zakat harta ataupun zakat fitrah, akan tetapi juga dianjurkan dengan sedekah. Nah, adapun terkait dengan zakat ini tentunya terbagi dua. Ada yang berkaitan dengan harta, disebut dengan zakat mal. Ada juga yang berkaitan dengan pensucian jiwa, atau yang disebut dengan zakat fitrah. Dan ini merupakan amalan atau ibadah rutin yang dikeluarkan setiap bulan suci Ramadan. Bahkan sebuah riwayat dikatakan jikalau ada orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah, sementara khatib sudah menyampaikan khutbah Idul Fitri, maka dianggap amalnya tergantung antara langit dan bumi. Nah, terkait dengan zakat fitrah itu dari namanya zakat. Apa itu zakat? Zakat itu bahasa Arab. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Nah, jadi sebenarnya apa yang dikeluarkan ini adalah cara kita untuk mensucikan diri kita. Ya, diibaratkan ketika kita mencuci pakaian, itu harus menggunakan deterjen. Nah, seperti itulah. Dalam diri kita ini salah satu untuk mensucikan jiwa kita,
yaitu dengan mengeluarkan zakat. Nah, kita lihat poin yang pertama. Apa sih yang dibersihkan? Satu, boleh jadi ketika masuk bulan suci Ramadan, ada ucapan yang kita ucapkan, ada bahasa yang kita keluarkan, ada sesuatu yang terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, maka dengan mengeluarkan zakat fitrah itu akan mensucikan. Sehingga dosa-dosa yang ada di mata, dosa-dosa yang ada di ucapan, dan juga pendengaran itu bisa dihilangkan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Nah, sehingga zakat fitrah ini itu membersihkan secara spiritual, itu dari dalam jiwa kita. Mulai dari pendengaran, kemudian penglihatan, tutur kata, maka itu bisa disucikan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua adalah menyempurnakan. Ya, tentunya zakat fitrah ini adalah menyempurnakan amalan Ramadan. Ya, siapa tahu ada sholat tarawih yang mungkin kita tinggalkan, atau pada saat kita melakukan ibadah puasa, mungkin ada puasa kita yang hanya sampai menahan lapar dan dahaga, maka dengan mengeluarkan zakat fitrah ini, maka akan menyempurnakan sebagai penyempurna ibadah puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, ya, zakat fitrah juga ini adalah membersihkan jiwa. Dari apa? Dari sifat. Apa sih penyakit daripada jiwa ini? Terkadang ya, kita mungkin di bulan suci Ramadan ada orang yang flexing, ada yang pamer ketika ngebuburit dan sebagainya. Maka sifat-sifat dari hati ini atau jiwa ini itu akan dibersihkan ketika kita mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. Ada kesombongan, keangkuhan, ria, ujub, ya, melakukan sesuatu untuk mendapatkan prestisi dari manusia, bukan merupakan pencarian ridha Allah. Maka yang seperti ini, ketika kita mengeluarkan yang namanya zakat fitrah, maka akan membersihkan dari segi spiritualitas. Nah, kemudian yang keempat, ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, tentunya ini sebagai bukti ketakwaan. Sebagaimana tujuan daripada ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Apa itu pribadi yang bertakwa? Yaitu pribadi yang senantiasa menjadi perisai atau benteng dari dirinya supaya terhindar dari perilaku-perilaku yang buruk. Nah, kemudian poin yang kedua adalah bahwa zakat fitrah ini bukan hanya untuk membersihkan spiritualitas, akan tetapi juga meningkatkan empati sosial. Nah, kita memasukkan saja kebaikan dalam diri orang yang beriman, dia senang, itu sudah mendapatkan pahala di sisi Allah. Apalagi dengan mengeluarkan zakat fitrah ini akan muncul rasa empati kita, solidaritas kita, sehingga ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, maka hubungan keakraban antara satu sama lain itu tidak ada pemisah antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang ada jabatan yang tidak ada jabatan, itu akan direkatkan sebagaimana rekatnya beras ketika sudah dimasak menjadi nasi. Nah, oleh sebab itu Tribuners yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengeluarkan zakat fitrah juga ini tentunya akan menjalin yang namanya keharmonisan. Tentu kita antara orang yang beriman dengan adanya zakat fitrah ini itu akan mendekatkan diri antara satu sama lain, sehingga hubungan sesama manusia hablum minan nas itu bisa terjalin dengan baik. Boleh jadi sebelum masuk bulan suci Ramadan masih kita dapatkan kaum yang rentan. Akan tetapi ketika masuk bulan suci Ramadan dan setelah bulan suci Ramadan, maka Allah tidak melihat lagi bahwa dari segi rupamu, dari segi jabatanmu, tapi yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaanmu. Dan zakat fitrah ini adalah cara untuk menumbuhkan nilai-nilai ketakwaan, karena kita gemar untuk berbagi. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun takaran daripada ya zakat fitrah itu tentunya ada rilis dari pemerintah berapa yang harus dikeluarkan. Kalaupun lebih dari itu,
maka yang lebihnya itu bagian daripada sedekah. Dan khusus untuk zakat fitrah, ini perlu kami sampaikan, khusus untuk zakat fitrah hanya diperuntukkan bagi dua golongan, yaitu fuqara wal masakin, kaum fakir dan juga orang miskin. Karena biasa dalam penyaluran zakat fitrah itu ada yang tidak tepat sasaran. Kalau berkaitan dengan zakat harta, maka boleh 8 golongan, termasuk mu'allaf, termasuk wa fi sabilillah ibnu sabil. Mungkin ada orang yang terlilit utang, itu boleh mendapatkan zakat harta. Tapi khusus untuk zakat fitrah hanya diperuntukkan bagi dua golongan, yaitu lil fuqara'i wal masakin, orang fakir dan juga orang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Iya baik, jadi zakat itu juga ada ditentukan golongannya begitu ya Pak Ustadz ya. Dan kita semoga penyaluran zakat di Ramadan kali ini bisa tepat sasaran dan juga bisa membantu bagi sesama kita, kaum kita itu dalam merayakan nanti Idul Fitri. Semoga kita bisa sama-sama merayakannya dengan penuh kasih sayang, penuh nikmat, penuh kebahagiaan dengan cara kita berbagi melalui zakat fitrah ini. Nah, kemudian juga kita dapat melihat bahwa ada 8 golongan yang lain tadi yang berhak mendapatkan juga dari itu zakat harta begitu ya, dan juga zakat fitrah tadi ada golongan fakir dan juga miskin. Semoga kita semua dapat terus berbagi kebaikan, terus berbagi kepada sesama kita agar dalam bulan suci Ramadan ini pahala kita juga berlimpah, ibadah kita juga baik, dan kita bisa merayakan hari kemenangan nanti juga dengan penuh sukacita kepada semua rekan-rekan kita. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan pencerahan bagi kita pada hari ini. Semoga pencerahan ini bisa menuntun kita semua untuk lebih khusyuk lagi beribadah di bulan suci Ramadan kali ini. Dan juga kepada seluruh Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program dan berita menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.